Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di tema 5 kelas 2, subtema 3, pembelajaran 5, tepatnya di halaman 152. Benny anak yang pandai. Benny selalu ditunjuk oleh guru. Sekarang Benny ditunjuk oleh ibu guru. Benny diminta membacakan puisi. Puisi dibacakan di depan kelas. Judul puisinya adalah Paman Datang. Paman Datang, ciptaan A.T. Mahmud. Kemarin paman datang, pamanku dari desa. Dibawakannya rambutan, pisang, dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya. Berkembang biak semua. Padaku, paman berjanji. Mengajak libur di desa, hatiku girang tidak terperi. Terbayang sudah aku di sana, mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Perhatikan puisi di atas tulisan kosakata baru, kosakata yang kamu temukan. Diskusikan bersama temanmu, carilah arti kata tersebut. Girang artinya riang gembira. Tidak terperi artinya tidak terhingga atau tidak terbatas. Ayo berlatih. Bacalah puisi tersebut dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Bacalah di depan teman-temanmu. Lakukan secara bergantian, mintalah teman dan gurumu mengoreksi. Ayo berkreasi. Buatlah puisi yang kamu tulis tentang lingkungan. Gunakan ejaan yang tepat. Tuliskan pada kolom berikut. Pagiku di sawah. Alangkah indah pemandangan di sawah. Padi menguning tampak merekah. Burung-burung berkicau merdu. Gemersik air sungai menambah syahdu. Sinar sang surya nan ramah memberi kehangatan di pagi nan cerah. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar burung Garuda dan ini kita melihat simbol kepala banteng, yaitu merupakan simbol sila keempat. Benny dan temannya akan belajar PPKN. Satu kelas Benny akan belajar musyawarah. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Benny dan temannya perlu semangat kekeluargaan. Ternyata musyawarah untuk memilih ketua kelas. Ayo mengamati. Perhatikan gambar dengan teliti. Ini adalah proses musyawarah di kelas Benny dan teman-temannya dalam memilih ketua kelas. Deskripsinya adalah bacaan teks berikut. Ayo membaca. Bacalah teks berikut, kamu baca dengan percaya diri. Pemilihan ketua kelas. Pada hari ini kelas Benny bermusyawarah. Benny dan teman bermusyawarah untuk menentukan ketua kelas. Musyawarah didampingi guru kelas. Berdasarkan hasil musyawarah didapatkan 2 orang siswa calon ketua kelas. Kedua orang siswa tersebut adalah Udin dan Edo. Selanjutnya Benny dan temannya memilih ketua dan wakil ketua. Caranya dengan musyawarah lagi. Akhirnya yang terpilih Udin. Udin sebagai ketua kelas. Edo menerima dengan legowo. Jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Benny dan temannya? Bermusyawarah. Sebutkan nama calon ketua kelas yang terpilih, yaitu Udin. Bagaimana hasil musyawarah yang dilakukan? Ada 2 siswa calon ketua kelas. Apakah Edo menerima hasil pemilihan ketua kelas? Ya, Edo menerima hasil dengan legowo. Mengapa kegiatan musyawarah perlu dilakukan? Berikan alasanmu untuk mencapai mufakat. Apakah kamu pernah melakukan musyawarah? Pernah. Tuliskan pengalamanmu tersebut. Ceritakan di depan kelas. Pengalamanku bermusyawarah.
Kemarin aku mendapat tugas kelompok agar kelompok lebih tertib dalam mengerjakan tugas. Aku dan teman-teman kelompokku bermusyawarah untuk memilih ketua kelompok. Kami menuliskan calon ketua kelompok pada secari kertas. Ternyata nama yang sering muncul adalah Siti. Akhirnya disepakati Siti yang menjadi ketua kelompok. Benny dan temannya telah selesai belajar PPKN. Pelajaran selanjutnya adalah olahraga. Ayo berlatih. Ayo tirukan gerakan berikut. Udin dan teman sekelas melakukan senam. Senam dilakukan di halaman sekolah. Ini ya, gerakan pertama mengayunkan kedua lengan ke depan ke belakang. Yang kedua mengayunkan kedua lengan ke kiri ke kanan. Yang ketiga mengayunkan lengan dari samping ke atas bawah. Yang keempat mengayunkan kedua lengan setinggi bahu. Ayo berlatih. Lakukan gerakan seperti gambar di atas, lakukan secara berulang-ulang dengan hitungan. Variasikan gerakan senam tersebut. Kegiatan bersama orang tua membimbing anak di rumah, orang tua dan anak membicarakan sikap yang sesuai sila keempat Pancasila. Juga mencari contoh-contohnya, kemudian orang tua juga memotivasi untuk bersungguh-sungguh. Ini adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat. Antara lain, menyelesaikan masalah dengan musyawarah, yaitu menghargai pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak, menerima hasil keputusan musyawarah. Mungkin sekian pembelajaran Bu Guru pada hari ini. Yang sudah subscribe silahkan like agar video ini terus berkembang. Yang belum subscribe silahkan subscribe agar bisa mengikuti pembelajaran lainnya. Wassalamualaikum.